Di sini kelompok kami akan membahas tentang data forgery. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2 dengan NPM 1-202043502471, Zahra Aulia Dewi. 2-202043501235, Vidya Rahma. 3-202043501262, Imam Alifandra. 4-202043502467, Muhammad Riza. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data forgery? Data forgery adalah tindakan memalsukan atau memanipulasi data dengan tujuan menyesatkan atau memperdaya pihak lain. Dalam konteks cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Berikut adalah beberapa contoh kasus data forgery yang terjadi di Indonesia. Pemirsa, meski berulang kali terjadi penipuan dengan modus klik tautan APK untuk menguras isi rekening bank masih saja menelan korban. Kali ini seorang pengusaha di Surabaya, Jawa Timur kehilangan 1,4 miliar rupiah dari tabungan setelah menerima undangan pernikahan digital di telepon genggamnya. Seperti inilah pesan undangan pernikahan digital yang berujung pengurasan isi rekening miliaran rupiah di Surabaya, Jawa Timur. Pesan diterima oleh korban, seorang pengusaha aksesoris kendaraan melalui pesan WhatsApp. Saat pesan undangan diklik, tiba-tiba muncul 6 aplikasi mobile banking. Secara bertahap, uang yang ada di saldo tabungan pun terus berkurang bersama dengan munculnya notifikasi transaksi transfer di email korban. Total uang yang raib dari rekening mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari penjelasan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini sedang maraknya penipuan yang berbentuk link. Penipuan tersebut biasa disebut phishing. Penjahat cyber menggunakan metode manipulatif seperti email palsu, situs web tiruan, atau pesan teks untuk merampas informasi pribadi pengguna. Mereka berupaya mendapatkan akses ke kata sandi, nomor kartu kredit, atau data penting lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Pengertian phishing dan penyebab terjadinya phishing. Apa itu yang dimaksud dengan phishing? Phishing adalah tindakan penipuan di dunia maya yang dilakukan dengan cara mencoba memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui pesan elektronik atau situs web palsu yang seolah-olah asli. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi sensitif dari korban. Adapun penyebab dari terjadinya phishing yaitu 1. Minimnya pengetahuan pengguna tentang keamanan digital dan teknik phishing. 2. Faktor psikologis, di mana pelaku phishing menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk memancing korban memberikan informasi pribadi. 3. Minimnya kesadaran akan privasi layanan jejaring sosial. 4. Kelalaian manusia dalam memeriksa keaslian email, pesan teks, atau situs web. 5. Minimnya pengetahuan akan teknologi keamanan. Berikut adalah contoh kasus manipulasi data yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan sejumlah dugaan kecurangan serta manipulasi data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Komisi 2 DPR dalam rapat dengar pendapat Rabu pagi. Dalam RDP, Koalisi Kawal Pemilu Bersih membuka seluruh bukti data dugaan kecurangan yang dilakukan dan diduga diperintah oleh Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan verifikasi faktual partai politik. Mereka menduga ada arahan dari Komisioner KPU Pusat untuk meloloskan sejumlah partai yang tak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Di tengah rapat, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia memutuskan rapat digelar secara tertutup untuk publik karena ada informasi sensitif menyangkut sejumlah institusi negara. Kesimpulannya dari video tersebut adalah pemalsuan data pemilu merupakan praktik manipulatif yang berpotensi merusak integritas dan kejujuran proses demokratis. Pemalsuan data dapat terjadi melalui manipulasi hasil pemungutan suara, penipuan identitas pemilih, atau perubahan data elektronik terkait pemilihan. Pentingnya penggunaan teknologi yang aman dan transparan, serta pengawasan ketat, menjadi kunci dalam menjaga integritas demokrasi dan hasil pemilihan yang adil. Berikutnya, adapun cara untuk mencegah agar tidak terkena phishing yaitu 1. Pelajari informasi terbaru tentang phishing. 2. Berhati-hati sebelum mengklik tautan yang tidak dikenal. 3. Pasang toolbar anti-phishing pada browser yang digunakan. 4. Periksa keamanan situs sebelum mengirimkan informasi atau mengisi formulir. 5.
Periksa akun online secara berkala, ganti kata sandi secara teratur, dan aktifkan pengaman 2 langkah untuk setiap akun online. Itulah beberapa contoh video penjelasan tentang data forgery yang terjadi di Indonesia. Thanks for watching, guys.